kekuatan mahabbah. Ini kayak judul sinetron yang gitu. Berarti yang bikin judul ini orang romantis ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang mahabbah, berbicara tentang cinta, ini adalah sebuah kata yang maha dahsyat. Dan lebih dahsyat lagi, kata mahabbah ini, kata cinta ini, kalau seandainya kita informasikan kepada orang yang kita cintai. Ibu-ibu masih ada cintanya? Bapak masih suka ngomong, Mbak Putri cintaku sholatnya. Makanya saya tuh ngomong cinta, tapi rata-rata usianya sudah oversekat di bedanya. Ya. Jadi yang namanya mahabbah, yang namanya cinta, itu kalimatnya dahsyat. Dan ketika berbicara kemudian cinta itu kalimatnya dahsyat, lebih dahsyat lagi kalau kalimat cinta itu disampaikan kepada orang yang kita cintai. Ya. Rasulullah SAW itu pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang bercerita kalau ia mencintai seseorang. Jadi Rasul bertemu dengan seorang laki-laki. Si laki-laki ini kemudian bilang, ya Rasul, saya mencintai seseorang. Tapi tidak disebutkan seorang itu laki-laki atau perempuan. Dia menyatakan, Rasul, saya mencintai seseorang. Maka Rasul SAW kemudian berkata, apakah engkau telah memberitahukan perasaan cintamu itu kepada orang itu? Maka kata laki-laki ini, enggak ya Rasul, saya belum menyampaikannya. Maka kata Nabi SAW, pergi kabarkan kepada dia. Ya. Terus peristiwa ini kemudian berjalan gitu ya. Dia mencari sahabatnya, dan betapa bahagia hati seorang sahabat yang Rasul kabari kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Rasul dengan membawa pesan, beritahu si fulan bahwa Allah mencintai dia. Itu pesannya. Ya, subhanallah. Jadi kalimat cinta itu menjadi luar biasa kalau kemudian diungkapkan kepada orang yang memang kemudian dicintai. Nah, dalam konteks kita hari ini berkeluarga, bagaimana kita mengungkapkan cinta? Bagaimana kita mengungkapkan yang namanya mahabbah? Bapak Ibu, jadi ada, kita menyebutnya dalam konteks kemudian mahabbah ini, kita tahu bahwasannya yang paling rendah ketika berbicara cinta itu apa? Rahmah ya. Ada mawaddah, ada rahmah. Ini dua sayap yang kemudian saling mengimbangi. Ya. Dan ketika kita berbicara mawaddah wa rahmah, ternyata ada ratusan cara untuk mengungkapkan kata mahabbah ini, untuk mengungkapkan kemudian cinta itu. Ya. Kita tahu saat kemudian kita mungkin, mohon maaf ya, sentuhan jari, ya Mbak Putri nyentuh jari telunjuknya Mbak Kaku, atau bisa jadi mohon maaf ya tangannya diusap. Saya melihat sebuah video, saya betul-betul
saya melihat ada Mbak Kaku dengan Mbak Putri, yang kemudian Mbak Putrinya baru pulang karena Mbak Putrinya masih segar, Mbak Kakunya udah gak kuat tapi masih bisa berbicara. Ditinggal nengok cucunya ke Jakarta berhari-hari, kemudian tidak pulang. Ketika pulang tahu istrinya pulang, dia nangis sejadi-jadinya layaknya seorang anak kecil yang minta jajan. Mungkin ada yang pernah mengalami yang seperti itu. Nah, artinya ungkapan ini adalah luar biasa sebetulnya ketika berbicara yang namanya, mohon maaf ya, kekuatan mahabbahnya. Nah, mahabbah yang hadir di dalam keluarga, mahabbah yang hadir dalam keluarga itu, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka keluarga yang diwarnai dengan mahabbah, maka akan memunculkan dalam keluarga itu, kalau kita melihat salah satu kemudian poin, ada yang disebut dengan keluarga tangguh. Jadi buah dari mahabbah yang memang dibangun di keluarga itu menjadi yang namanya keluarga tangguh luar biasa. Walaupun bisa jadi jaraknya jauh. Bapak Ibu lihat, tadi Pak Alwi menyampaikan ketika ada mahabbah, Allah pisahkan Adam dan Hawa dengan jarak yang begitu jauh, tetapi kekuatan mahabbah itu mempertemukan mereka. Catatan sejarahnya juga, ketika kemudian seorang yang namanya Ibrahim berada di Palestina, Ismail kemudian berada di kota Mekah, karena adanya mahabbah di kalangan mereka, maka jarak yang begitu jauh, beliau bisa bangun demikian luar biasa, kemudian komunikasi dengan putranya, sampai kemudian ketika mereka bersatu, Allah perintahkan mereka, wa in yarfa'u Ibrahim al-qawaida, diminta kemudian untuk meningkatkan, untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Itulah yang namanya mahabbah. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, tadi dari mahabbah itu kalau betul-betul hadir dalam keluarga, maka insya Allah keluarga kita yang diwarnai atau disirami dengan yang namanya mahabbah, insya Allah akan menjadi keluarga yang tangguh. Nah, hari ini kita akan berbicara aplikasi dari mahabbah itu sendiri, bagaimana agar kita ini kemudian keluarganya menjadi ibu yang sudah berkeluarga 50 tahun kan? Masih tangguh? Hari ini masih bersama? Hari ini kalau kemana-mana masih pegangan tangan? Kalau kondangan ditungguin? Kalau saudaranya kemudian ketinggalan masih dibilang, ya saya tunggu. Bu, itu nggak boleh hilang ya. Nah, maka bagaimana kemudian selanjutnya mahabbah itu kemudian dibangun, supaya mahabbah ini kemudian mengokohkan keluarga kita. Ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah, mohon maaf ya, ini langkah supaya kemudian mahabbah itu tetap kita pegang, atau supaya mahabbah itu tetap hadir di keluarga kita. Ya, apa yang pertama? Yang pertama, Ibu, supaya kemudian mahabbah itu tetap hadir di keluarga kita, yang nanti akan berefek kepada kokohnya keluarga kita. Karena mohon maaf Bapak Ibu ya, ini temuan hari ini agak cukup ngeri juga ya. Saya kemarin baru ikut webinaran itu. Agak ngeri juga nih kalau keluarga yang hilang kemudian mahabbah. Sekarang kan ada istilah yang lagi tren, orderless. Orderless. Ini adalah situasi dan kondisi di mana di keluarga itu sosok ayah itu enggak ada, atau wujuduhu keadamihi, adanya dianggap tidak ada. Ini mengerikan Bapak Ibu, sehingga hilang kemudian mahabbahnya di keluarga itu. Kenapa?
Karena si anak tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan dari si anak. Entah kemudian ayahnya itu menjadi tidak ada pengaruhnya di keluarga karena emang si ayah itu sibuk bekerja sehingga dia tidak peduli kemudian dengan keluarganya, dengan anaknya, karena merasa yang penting dia sudah mencari nafkah, baru kemudian saja diserahkan kepada keluarga, urusan anak semuanya urusan ibu. Ya. Dan ini ketika kemudian keluarga seperti ini, sosok ayah kemudian hilang. Dan memang kalau di kita mah begitu ya, karena memang menjadi adat di Indonesia kayak gitu ya, nek apa-apa si maju ibunya. Bapak ibu cobi kalau anaknya bermasalah di sekolah, dipanggil oleh sekolah, yang suruh maju siapa? Ibu. Bapak bagaimana? Bapak kan cari nafkah. Atau yang kedua, ketika kemudian lagi rame ya ada acara, anak-anak kemudian ribut, pengajian ribut, baik panitianya kemudian akhirnya mohon maaf ya, agak sedikit emosi, anak nggak bisa kemudian diarahkan, yang ditanyai anak ibunya mana apa bapaknya mana? Ya, bahkan hilangnya kemudian sosok ayah itu sebagai seorang pemimpin laki-laki itu, mohon maaf, kadang-kadang saya suka tersinggung juga ketika ada istilah sekarang adalah the power of mama. The power of mama itu adalah membuktikan kalau laki-laki sudah tidak ada lagi, sehingga yang maju harus. Nah, ternyata Indonesia itu menjadi negara yang fatherless-nya itu kehilangan kemudian sosok ayahnya itu ranking ketiga di dunia. Tidak tahu Indonesia itu sosok ayah itu kan ya, mungkin dengan kalau kita mah begitu ya, seolah-olah sudah merasa cukup kalau mencari nafkah, ya udah urusan anak diserahkan kepada siapa? Ibunya. Itu yang terjadi. Tetapi kemungkinan yang kedua, sosok ayah itu hilang. Kenapa? Karena ibu faktornya yang menghilangkan peran ayah. Ketika anaknya ada apa, dia tidak pernah menghadirkan sosok ayah. Ya, jika si ibu ini kemudian anaknya minta uang, kemudian bu minta uang nih, atau mau apa langsung, dia tidak pernah menghadirkan kemudian ayahnya, sehingga kemudian anaknya ketika bilang, ibu gak ngomong dulu sama ayah, tenang ayah urusan ibu, dan kemudian begini. Ini adalah diantara menjadikan sosok ayah itu hilang di hadapan anak. Nah, yang lebih ngeri lagi ada kalau memang sosok ayah itu ketika tidak ada di rumah, yang dilihat kemudian oleh anak-anak yang laki-laki ya, yang dilihat oleh anak laki-laki ada sosok ibu, yang dilihat oleh anak laki-laki, oh ternyata jadi seorang suami itu pergi-pergi aja, gak pernah ada bahasa apapun, gak pernah ada kalimat apapun dengan keluarganya, dipotret kemudian oleh anak-anaknya, sehingga kemudian muncul dalam benak anak itu apa? Ternyata laki-laki itu memang tidak baik. Dan ini mohon maaf dari penelitiannya, faktor diantaranya yang hari ini banyak terjadi anak-anak terjerumus dalam konteks lesbi, ya, laki-laki senang dengan laki-laki karena mereka di saat masa-masa pertumbuhannya dia tidak mengenal dan tidak tahu sosok seorang figur ayah, ya, sosok figur seorang ayah. Maka disinilah keluarga itu butuh yang namanya apa? Mahabbah tadi, Bu. Kalau diliputi dengan cinta seperti itu. Ustaz Yesus Rahman itu cerita gini, Bu. Jadi beliau bercerita kalau di daerah Depok ya kata beliau itu, jadi laki-laki yang mengaku dirinya itu ada lesbi, mereka sudah terang-terangan senang sama laki-laki, mereka terang-terangan. Satu saat kata beliau ada 8 orang laki-laki muda yang menyatakan dia sudah terjangkit penyakit itu, kemudian ingin hijrah, ingin bertobat, datang ke Ustaz ini, kemudian Ustaz kami begini cerita semuanya.
Ustaz kan terenyuh, oh dia mau bertobat, ya sudah sini kita mulai ngaji. Mulailah dia ngaji, Bu. Ternyata ketika dia mulai ngaji itu, justru setelah setiap pekan itu ketemu dengan ustaznya, dia ini anak muda yang berbelakang tambah lengket. Kalau dulu zaman saya kecil, orang tua kita mungkin sangat takut kalau seandainya anak laki-lakinya pergi dengan anak perempuan. Begitu Bu ya? Dulu nih. Hari ini kita hati-hati kalau anak laki-laki berangkat dengan anak laki-laki, tapi kemudian mohon maaf ya, bestie kata anak sekarang itu, tapi keintiman yang melampaui batas itu jangan-jangan bagian daripada penyakit. Sama komplek hari ini, sama tuh perempuan dengan perempuan juga. Maka subhanallah, ketika berbicara kemudian masalah yang diangkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara mahabbah. Ini adalah kekuatan yang besar untuk mengkondisikan keluarga kita. Dan beliau kemudian bercerita, akhirnya Ustaz Yusman itu cerita, karena begitu oleh beliau akhirnya dibubarkan. Gak usah ngaji lagi. Kalau besok ada yang mau, silakan berhubungan dengan saya, tapi ngajinya privat. Ngaji privat. Ngaji privat, dan ternyata dari 8 itu yang masih mau ngaji rutin itu cuma 2, berarti yang saya berubah. Nah, satu saat Ustaz ini kemudian mendapatkan WA dari seseorang yang menyatakan seorang mengaku juga kalau dia sudah terkena penyakit itu dan ingin bertobat, ingin hijrah. Maka Ustaznya juga bilang apa? Ustaznya bilang, baik kalau kayak gitu silakan ketemu saya di masjid. Di masjid tempat beliau mengajar. Ternyata ketika sholat, ya, muridnya yang awal ini, yang tadi 2 orang itu hadir di sana. Lihat tuh, ketika selesai sholat, sudah selesai, ini muridnya yang awal dari yang 8 itu, kemudian selesai sholat, kemudian ke Ustaz bilang begini, Ustaz, pemuda yang kelima dari Ustaz, 1, 2, 3, itu yang kelima Ustaz, dia lesbi. Oh ya, oke. Salah ya. Kalau perempuan, yang laki-laki apa gay ya? Ngomong. Jadi dia yang perempuan juga sama begitu. Jadi dia tahu ini adalah homo, ini gay. Dia tahu. Dan setelah itu, mohon maaf, betul kan WA sebelumnya. Ketika WA itu kemudian disampaikan, betul laki-laki yang disebutkan oleh anak yang tadi, yang ini, yang menerima itu yang WA kepada siapa? Kepada Ustaz. Begitu kuat mereka bisa melihat, jadi mereka nggak perlu dialog, mereka nggak perlu kemudian mendengar apa, cuman melihat dari wajahnya dia sudah tahu kalau ini adalah kategorinya gay atau homo. Beliau bercerita, anak ini adalah kerja menjadi office boy di sebuah kantor di Sudirman. Nah, bagian kepegawaiannya, ya HRD-nya, jadi ceritanya kalau seandainya dia ini mau seleksi kerja, ada seleksi karyawan baru yang kerja, maka si anak ini disuruh masuk nyodorkan air, suruh dilihat. Setelah lihat ditanya, ini homo bukan? Oh bukan, diterima. Ini homo bukan? Ya homo, ditolak. Sampai punya kemampuan seperti itu. Ibu, ini dari mana? Karena tidak adanya mahabbah di keluarga itu, hadirnya sosok seorang. Bahkan datanya kata beliau, di Bogor ada kurang lebih 3.000 ibu-ibu mengajukan cerai ke KUA. Kenapa? Minta cerai kenapa? Karena ketahuan kalau suaminya senang dengan laki-laki. Bu, itu mahabbah itu besar. Ya. Maka Ibu, untuk menumbuhkan ini supaya kemudian mahabbah itu senantiasa hadir dalam keluarga kita, yang mudah-mudahan nanti kalau ini hadir,
keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, maka langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana kita mengapresiasi satu sama lain, khususnya di keluarga suami istri. Jadi harus mengapresiasi dengan kalimat-kalimat yang positif di keluarga itu. Kalau ditafsirkan ibu, keluarga itu ibarat membangun jembatan. Membangun jembatan. Maka kalimat negatif dengan kalimat positif, ibaratnya kalau negatif yang kita keluarkan di keluarga, maka mengakibatkan seolah-olah setiap kalimat negatif yang diungkapkan oleh pasangan itu mencabut satu paku jembatan itu. Kalimat buruk lagi, dua paku. Maka kebayang nggak kalau hari-harinya kalimat yang buruk yang disampaikan, yang negatif disampaikan, maka niscaya, mohon maaf, jembatan itu nggak usah kemudian datang air yang besar, nggak usah kemudian mungkin datang badai yang besar. Ketika sudah seperti itu, bisa jadi tiupan angin kecil aja bisa merobohkan jembatan. Itu keluarga yang kemudian ya. Tetapi sebaliknya, kalau keluarga itu kemudian hari-harinya adalah kalimat yang keluar ada kalimat yang positif, maka seolah-olah kita lagi menanam paku setiap hari sehingga jembatan itu menjadi Pak Bu, ini mahabbah itu yang pertama Pak Bu, Pak, apresiasi satu sama lain untuk menguatkan seperti itu. Maka mohon maaf Pak, kalau ukuran ibu sekarang dulu apa M, sekarang ibu sudah SL, Bapak kalimatnya yang positif. Kalau kalimatnya Bu, perasaan gelutan, nah itu negatif. Yang positif bagaimana? Bu, kayaknya hari ini lebih seger ya. Nah itu positif. Itu malah di sana itu. Jadi kalimat positif yang kemudian harus sampaikan. Jadi mohon maaf, apresiasi dari pasangan ini mempengaruhi terhadap konteks kemudian kekuatan itu. Dan mohon maaf ibu, itu diantara cara menguatkan kemudian mahabbah. Ya, baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika berbicara kemudian saling menghargai, saling memuji, itu kan ada yang diungkapkan, mohon maaf, di kalangan anak-anak. Ternyata anak-anak yang kemudian kurang mendapatkan mahabbah dengan ungkapan-ungkapan kasih sayang, ketika masa kecil dia kurang mendapatkan kalimat-kalimat yang positif dari orang tuanya, mungkin gak pernah diambil sayang, gak pernah diambil anakku atau apalah kalimat-kalimat yang positif. Ternyata anak yang ketika masa kecilnya baterai kasih sayangnya jarang mendapatkan ungkapan rasa cinta dari orang tuanya, ternyata efek besarnya adalah anak ini ketika dewasanya suka dan lebih senang membuli orang lain. Jadi kalau mudah menyalahkan orang, dengan mudah kemudian mohon maafnya menghujat seseorang, itu dalam kondisi ini yang dicek adalah tidak 100% salah anaknya, tidak 100% salah lingkungannya, tapi bisa jadi orang tua yang menanamkan itu yang kemudian dari awal mungkin kurang ada bahasa cintanya kepada anak. Ya. Ibu masih begitu di rumah dengan bapak memuji, ya. Jadi kalau bapaknya kemudian lagi bersihir, dipuji, ini alhamdulillah tambah rajin umpamanya, kalau tambah rajin ya. Pokoknya harus diapresiasi, ya, menumbuhkan agar kemudian tadi mahabbah itu menghadirkan kekuatan di keluarga kita. Karena mohon maaf sering saya bilang, ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah berkeluarga. Dan mohon maaf ibu, kalau orang melakukan mengapresiasi seorang itu, kira-kira wajahnya itu datar apa tidak? Cenderung kan mohon maaf ya, tapi mengapresiasi itu juga ibu harus tahu latar belakangnya.
Apakah yang menyampaikan ibu atau bapak? Harus tahu. Kenapa? Karena memang, mohon maaf ya, ternyata kalau saya baca buku di psikologi suami dan istri itu, memang antara laki-laki dan perempuan, cara mengungkapkan sesuatu kepada pasangan itu, karena mungkin ada hormon yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Mohon maaf, kalau laki-laki mah datang. Laki-laki kalau senyum gimana? Gitu. Nah ibu-ibu kan mohon maaf ya, teksturnya kan lebih lembut ya, sehingga kalau ibu-ibu senyum itu dalam 1 menit aja bisa berubah berbagai macam ekspresi ya. Bapak kan enggak. Ibu-ibu lihat kalau ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau ngomong, ya Allah ya Allah, wajah berubah. Bah, iya, gimana? Oh, tadi cepet banget aja. Nah, bapak-bapak gimana? Kan gimana gitu kan. Nah maka di sisi ini yang harus dipahami bahwasannya ibu jangan tersinggung ketika kemudian ibu mengapresiasi si bapak dengan begitu semangat ya, tapi kalau bapak gimana? Datang aja. Kenapa? Ya memang laki-laki, tapi mohon maaf, itu bukan berarti tidak mengapresiasi, tapi laki-laki memang seperti itu Bu. Ya, jadi menunjukkan rasa senangnya beda dengan perempuan. Ya, jadi kalau umpamanya itu taklim dijemput sama bapak, kira-kira dijemput ibu senang nggak? Senang. Tapi ketika masuk mobil bapak wajahnya gimana? Biasa aja kan, datang. Itu bukan berarti bapak nggak senang. Senang, cuma cara mengungkapkannya memang seperti itu. Kan dulu pernah kita belajar ya, bahwasannya laki-laki itu kalau datang ke rumah untuk connect kemudian dengan apa? Dengan situasi rumah butuh berapa menit? 10 menit ya. Maka kalau datang nggak respon, ibu udah datang senyum, Waalaikumsalam, ibu langsung senyum, cium tangan gimana? Udah Bu, ibu keluar dulu, ketemu lagi, senyum lagi. Kalau dia belum senyum, bukan berarti nggak senang pulang ke rumah. Butuh waktu. Tapi kadang-kadang si ibu ngambil kesimpulannya terlalu cepat. Akhirnya bilangnya apa? Karena ibu sudah berusaha senyum sedemikian rupa, suami ibu kemudian tidak ada respon kemudian terhadap senyuman ibu, maka ibu bilang begini, udah kalau nggak senang nggak usah pulang sekalian. Padahal dia belum bisa move on untuk senyum. Ya, baik. Jadi poin yang pertama apa ibu? Apresiasi dengan satu sama lain ya, untuk menguatkan seperti itu. Lihat ibu, kalimat yang menarik, dialog siapa? Dialog Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Dialog Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah ketika kemudian Rasul pulang dari masjid, ketok pintu, ternyata beliau masuk, Aisyah lagi sholat. Beliau ingin minum, beliau kemudian akhirnya ngambil sendiri. Kemudian ketika ngambil sendiri, Aisyah selesai sholatnya, selirikan mata melihat Nabi kok ngambil air sendiri, padahal tinggal selangkah lagi mau duduk. Aisyah kemudian datang menghampiri, lihat kalimatnya, ya Rasul, kamu ngambil sendiri, kamu lagi marah ya sama saya? Kata Rasul SAW, enggak, saya enggak marah. Tadi kan ketika masuk saya melihat kau lagi sholat, sehingga aku ngambil sendiri. Ya udah ya Rasul, saya kan sudah sholat, sini saya bawain airnya. Mohon maaf Bu, tinggal selangkah lagi duduk, airnya diminta. Bapak kalau kayak gitu kira-kira diserahkan apa tangguh? Mahabbahnya muncul Bu, menjadi kuat. Kenapa? Karena hal yang semacam itu. Ya. Jadi mohon maaf, ini adalah gambaran-gambaran yang luar biasa, mengapresiasi, memberikan kemudian apresiasi terhadap pasangan, itu cara. Sama ibu apresiasi antara bapak dengan ibu, laki-laki dengan perempuan. Mohon maaf, kan kategorinya beda ya biar perempuan itu kalau ngomong terus tangannya ingin apa? Ingin didengar. Dia itu ngomong itu bukan ingin dijawab, ingin didengar. Itu adalah perempuan. Tetapi kalau laki-laki ngomong terus tandanya apa?
itu ketularan sama istri. Ya, gitu Bu ya. Yang kedua Ibu, bagaimana dahsyat yang kemudian mahabbah ini? Ya, ketika mahabbah itu hadir, apa yang kemudian kita lakukan? Selain tadi kemudian kita saling menghargai, mengapresiasi. Yang kedua, mahabbah ini kemudian hadir dan mudah-mudahan menguatkan menjadi konteks kemudian keluarga kita tangguh. Ibu, yang kedua, mahabbah itu hadir atau sebaliknya Ibu timbal balik, dengan ini bisa menekan mahabbah atau dengan mahabbah bisa menghadirkan ini. Ibu, yang kedua adanya komitmen pada keluarga. Ya, komitmen dengan keluarga. Ada satu sisi yang perlu kita lihat. Kan kalau kita berbicara kemudian tentang siapa, tentang seorang perempuan, itu disampaikan bahwasannya perempuan itu kata Nabi SAW itu disebutkan yaitu bila. Bila itu apa? Bengkok ya. Perempuan itu adalah bengkok. Tapi karena perempuan itu disebutkan bengkok, hati-hati kalau mau ngelurusinnya. Nek kurang hati-hati khawatirnya patah. Tapi kalau nggak dilurusin nanti bengkoknya tambah. Tapi di sisi ini, ketika kemudian berbicara tentang bengkoknya ini kan lawannya bengkok ini adalah istiqomah. Maka di sisi ini ada kemampuan kita untuk menguasai emosi sehingga kita ini kemudian bisa betul-betul kemudian memposisikan bahwasanya pasangan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Ini kemampuan untuk meneruskan. Dan itu yang terjadi kepada siapa? Kepada Umar. Ibu tahu nggak Umar? Bagaimana kata Umar itu? Ibu, Umar itu kan kalau Umar lewat, mohon maaf ya, setan minggir. Kebayang nggak? Umar itu kalau lewat, setan itu minggir, berarti dahsyat itu Umar. Tapi mohon maaf, Umar itu ketika diomongin istrinya, gimana? Diam. Jadi kita, laki-laki, kalau diomelin sama istri dia, kita lagi ngikutin Umar. Apa Umar itu takut sama istrinya? Enggak. Kenapa? Karena tahu ini cara dia Umar meluruskan siapa? Istrinya. Ya. Dengan cara apa? Yang tidak kemudian melawannya. Nah, maka ada hal yang penting bagi kita laki-laki itu ketika berbicara tentang komitmen keluarga. Kemarin dalam webinar itu disampaikan begini, Ustadznya itu menyampaikan begini. Baik, ayo komitmen keluarga itu senantiasa diingat saat kali pertama datang kepada pihak perempuan dan kemudian meminta dia untuk jadikan istri. Kira-kira baik-baik atau kemudian selengehan. Maka kemudian dibangun komitmen itu. Yang kadang-kadang komitmen kepada keluarga khususnya kepada istri itu, ya memang kalau saya dialog dengan seumuran saya atau di bawah saya gitu ya, saya suka dialognya begini. Kan mohon maaf Ibu yang seumuran saya yang rata-rata pesantren itu ternyata tidak sedikit mereka itu ketika menikah dengan wanita, dengan seorang wanita yang dia ini wanita itu kemudian sudah punya pekerjaan, tidak sedikit teman-teman saya itu yang pada akhirnya meminta istrinya untuk keluar dari pekerjaannya dan kemudian tinggal di rumah. Baik ya? Halo? Karena Ibu kerja semua begitu. Baik ya? Ya teman saya tidak salah juga dengan yang begitu. Tetapi ketika berbicara kemudian kita ingin menghadirkan mahabbah. Ketika berbicara komitmen keluarga, ketika di sisi ini ada satu hal yang kemudian kita hitung. Kadang-kadang kan omongan kita gini ya, dia sarjana, punya titel, sekolahnya juga baik, hidup kemudian dengan orang tuanya, kamarnya nyaman, rumahnya luas, makanannya kemudian terjamin, waktu dengan
orang tuanya. Datang laki-laki itu melamarnya, menjadikan istrinya, dibawa keluar dari rumah. Mohon maaf, dibawa kemana? Ke kontrakan yang panas, sempit. Makan kemudian temannya juga mungkin dia nggak seberapa. Sudah seperti itu, dia kemudian meminta kepada istrinya itu udah di rumah aja. Kadang-kadang tidak mengukur perasaan orang tuanya. Kan yang namanya orang tua ketika menyekolahkan putrinya, tentu kan ada harapan ilmunya itu termanfaatkan kemudian dengan baik. Kan beda lah orang tua itu ketika melihat anaknya bilang, iya putrinya ada kebanggaan dalam dirinya. Yang kadang-kadang saya juga suka sedihnya begitu. Sudah kemudian keluar dari pekerjaan, hidup dengan suaminya, mohon maaf untuk apa-apa susah. Itu yang kadang-kadang juga saya miriskan. Ya tentu pekerjaan yang dikerjakan dia, yang penting aman, tidak ada yang namanya ikhtilaf. Ya seperti itu. Dan ketika berbicara komitmen kepada keluarga, flashbacknya adalah mudah-mudahan ketika kita senantiasa mengingat masa awal seperti apa, mudah-mudahan ini yang menjadi penguat kita ini dalam keluarga untuk tidak menyakiti kemudian pasangan. Khususnya siapa? Suami tidak menyakiti istrinya. Kenapa? Diajak keluar dari rumah, diajak hidup mungkin ala kadarnya ya. Nah, kalau orang lihat hari ini kan nggak tahu masa lalunya dia. Dan Hermanto yang hari ini punya rumah, punya mobil kan hari ini. Kita kan nggak tahu beliau datang ke Cilacap dengan istrinya dulu seperti apa. Nggak pernah ada yang tahu kan. Apa langsung punya rumah? Apa langsung punya mobil? Kan enggak itu. Maka mahabbah itu kemudian menjadi kuat dalam konteks kita berkeluarga kalau ada komitmen kepada keluarga. Saya tadi pagi itu baru isi parenting orang tua yang anaknya baru TK. Kan? Di antara kemudian cerita di kalangan mereka itu adalah, ya saya berani bicara karena saya lebih tua lah yang berkeluarganya, ya. Tetapi yang tak lihat di dalam sisi ini ternyata aspek apa ibu yang kemudian dimunculkan ini, mereka kemudian tertegur ketika kita sampaikan bahwasannya dalam komitmen berkeluarga adalah, mohon maaf ya, seorang ayah, seorang suami, dan seorang istri itu ada keterbukaan kaitannya dengan penyikapan kepada anak. Ya, jangan main belakang istri. Kadang-kadang si ayah baik kepada anaknya. Ketika kemudian baik kepada anaknya, mohon maaf, dibilang, nanti ibu gimana? Terus proses ibu ya. Ini adalah bagian daripada nanti ketika ketahuan seperti itu tentu ada rasa sakit tidak diri. Maka ibu yang kedua adalah, mohon maaf, komitmen pada keluarga bagian daripada memperkuat aspek mahabbah. Kemudian yang ketiga apa ini? Yang ketiga adalah aspek di mana mahabbah itu adalah, mohon maaf, ada yang namanya komunikasi yang efektif. Bu, mahabbah di keluarga itu bisa jadi kemudian karena mahabbah itu kemudian mawaddah warahmah yang hilang gara-gara, mohon maaf, kita komunikasinya kurang bagus. Mohon maaf ibu, hasil temuannya itu ternyata kasus perceraian itu ya 65% orang bercerai itu gara-gara komunikasinya tidak bagus. Saya sampai kemarin mendapatkan ada orang yang bicara begitu. Dia untuk menyelesaikan masalah keluarganya sudah tidak bisa lagi bicara hadap-hadapan ini. Sampai dia ini kemudian kirim ke WA suaminya, apa WA-nya? Mas, tolong dibuka email ya, aku kirim sesuatu kepadamu. Sampai seperti itu. Ya. Jadi dia untuk mengungkapkan rasa hatinya seperti apa, itu dia sudah nggak sanggup lagi bicara langsung. Tapi baca apa? Ditulis dengan berkirim email.
Ya, jadi komunikasi ini dalam konteks keluarga ini adalah faktor terbesar kaitannya dengan masalah tuh kalimatnya. Kalau kemudian gak jelas juga komunikasinya jadi gak bagus. Tapi itulah 2 hari yang lalu silaturahmi dengan istri itu. Silaturahmi datang ke rumah seseorang. Ketika datang kita bilang assalamualaikum. Oh suaminya kan ditelepon. Oh iya, saya lagi masih di kantor tapi ada istri di rumah. Oh iya, istrinya keluar. Tahu kita ini mau ketemu dan kita tahu bahwasanya ada di rumah beliau, tapi lihat komunikasinya buruk. Apa yang selanjutnya? Istrinya kemudian bilang begini, istrinya dengan suaminya ini jadian, istrinya nanti akan jemput ke kantor dia. Di benak si suami begitu, tapi istrinya WA lagi gini, Mas, aku di rumah ini jangan ditunggu. Itu ya. Ternyata pemahamannya apa? Kalimat ditunggu, si suami itu nunggu di mana? Nunggu di kantornya, karena dalam prasangka dia istrinya akan bareng sama saya ke kantornya. Padahal si istri nunggu di rumah. Kenapa? Biar dia pulang nanti di rumah. Saya harus berkorban nunggu 1,5 jam gara-gara kalimat ditunggu. Agak efektif, ya Bu ya. Jadi komunikasi efektif ini adalah bagian daripada cara kita kemudian untuk yang namanya membangun tadi supaya hadir kekuatan mahabbah tadi. Ibu lihat komunikasi efektif yang dilakukan oleh siapa? Oleh sosok Ismail oleh sosok Ibrahim terhadap Ismail. Gimana komunikasinya? Ini yang paling dikenal kemudian istilahnya ya. Jadi Ibrahim itu ketika datang kepada Ismail, kalimat yang ditanyakan apa? Kalimat yang ditanyakan itu adalah wahai istrinya. Bagaimana kemudian engkau berkeluarga sama dengan Ismail? Istrinya bilang apa? Yang ada ketika ditanya kemudian keluhan yang keluh, mengeluh. Maka komunikasi sangat efektif. Ya sudah, kalau kayak gitu, tolong sampaikan kepada Ismail telah datang bersilaturahmi ke sini Ibrahim, tapi dia nggak tahu kalau ini mantuannya. Dan tolong titip pesan kepada dia ganti palang pintunya, ya kan? Ganti palang pintunya. Ternyata ketika kemudian Ismail datang pulang, disampaikan istrinya tadi ada yang silaturahmi, nyampaikan dulu, dan beliau berpesan agar engkau mengganti palang pintu. Ternyata itu komunikasi palang pintu itu adalah ungkapan Ibrahim kepada Ismail agar mengganti istrinya. Jadi nggak ternyata efektif dia gitu. Besok mohon maaf ya, pulang dengan bilang palang pintu ini diganti, ini kayaknya gitu kan. Nah, kemudian Ismail nikah dengan yang kedua, nikah lagi kan dengan istri yang kedua. Ketika istri yang kedua ternyata polanya sama Ibrahim itu. Ketika kemudian hadir, apa yang menanyakan tentang kondisi berkeluarga, ternyata istrinya yang kedua itu jauh lebih menerima terhadap apa? Menerima terhadap kondisi dia bersama dengan suaminya. Dan mohon maaf ini diantara yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang istri mempergauli suaminya dengan ma'ruf, diantaranya adalah si istri bisa menerima kemiskinan atau kondisi dari ada yang di suaminya. Ya, seperti itu. Tapi yang kedua ini jawabannya apa? Karena data seperti itu kemudian kata Ibrahim apa? Ibrahim memesankan ketika tahu seperti itu, ya udah sampaikan telah bersilaturahmi ke sini, dan kemudian yang pesan yang kedua apa? Tolong pertahankan palang pintunya. Ya, nah ibu yang dirahmati Allah, bapak sekalian dirahmati Allah, maka yang kedua ini kadang-kadang ketika berbicara tentang komunikasi kemudian yang efektif, ini adalah kita menjadikan kalau terlalu bertele berpanjang-panjang, yang ada apa? Akhirnya kesuh. Ya, maka subhanallah, mahabbah itu
kemudian menguatkan kita ketika ada komunikasi yang efektif. Ibu, di mana komunikasi yang paling efektif suami dan istri? Halo? Di HP. Ya. Ya, Ibu ya. Jadi menurut saya berarti. Selanjutnya apa lagi Ibu? Ya. Baik, yang selanjutnya adalah kemahabbahan itu hadir dan menguatkan kemudian dalam pergerakan rumah tangga kita sehingga melahirkan yang namanya mawaddah warahmah ketika kita memiliki waktu yang menyenangkan bersama. Ya, waktu yang menyenangkan bersama. Dan ini mohon maaf ya, tidak kemudian mentang-mentang udah sepuh, Ibu mohon maaf, setan itu kira-kira datang kepada keluarga kalau yang sudah sepuh kira-kira dia menggoda kan? Bukan berhenti ya. Bapak jangan merasa kemudian begini, aku tua, setan orang mungkin goda, bisa. Siapa nama setannya itu? Ya, setan itu kan memang, mohon maaf ya, saya sering bilang ini, diulang-ulang ya. Prestasi terbesar setan itu bukan menggelincirkan manusia tidak sholat. Prestasi setan terbesar itu bukan menjadikan, mohon maaf ya, orang itu bunuh saudaranya. Tapi prestasi terbesar setan itu adalah ketika berhasil memisahkan hubungan suami istri. Dan tidak ada jaminan Bu, usia 60 tahun, dua-duanya 60 tahun cerai bisa nggak? Tragis ya, tua itu mulai masuk, tapi mungkin aja bisa. Maka kemahabbahan itu kemudian ketika kemudian kita mengalokasikan waktu yang menyenangkan bersama. Saya suka masih melihat jamaah yang usianya udah 60, misalnya di depan SMA 1 itu ada jamaah blok itu tiap pagi jalan pegangan tangan, ya Allah ya udah mohon maaf ya udah nggak muda lagi ya. Itu ternyata bagian daripada. Jadi kalau anak muda gandengan tangan, orang bilang gimana? Wajar kalau masih muda. Tapi kalau udah sepuh, kok masih kemudian gandengan tangan? Dan mohon maaf, ketika mempraktekkan itu di tempat umum, itu kita bukan lagi sopos kalau ibu tuh, nih lihat aku romantis, enggak, bukan begitu. Tapi kita lagi bangun apa? Mahabbah itu yang lagi kita bangun. Dan mohon maaf, ketika seperti itu, sebetulnya pelajaran yang paling terpenting ini yang dilihat oleh putra-putri kita. Itu lebih kuat dibandingkan ibu ngasih penjelasan begitu panjang lebar kepada putra-putri kita dibandingkan kemudian tadi dengan praktek. Maka membersamai waktunya seperti ini. Saya ketika ada yang bincang-bincang itu yang anaknya masih ini, saya tanya yang anak ketiga gitu, Mas mohon maaf masih ada waktu jenengan jalan-jalan berdua sama istri? Hah? Orang komentan. Kenapa? Wis repot karo gak boleh pakai gitu. Kenapa? Indahnya saat berdua sebelum punya anak itu direview lagi kapan? Ketika anaknya sudah kan siklusnya begitu Bu ya, nyantai, sibuk, nyantai lagi gitu ya. Nah itu ternyata bagian daripada menghadirkan kemudian Muhammad. Subhanallah ibu ya Bapak, jangan menganggap sepele urusan walidain berdua. Mumpung masih berdua, nanti kalau sudah ditinggal sendirian sedih. Maka saya kadang-kadang iri dengan bapak ibu saya. Bapak ibu saya kan doanya luar biasa gitu. Bapak saya permintaannya kepada ibu saya sederhana. Kata ibu saya, apa? Nanti kalau meninggal abah duluan. Diminta tinggal duluan. Abah saya bilang apa? Satu kalimat yang keluar, amin. Jadi diminta wafat duluan, jawabannya apa? Amin. Susah nih laki-laki yang seperti ini. Saya pun kalau mikir sama istri, mikir panjang. Sebentar dulu. Ternyata amin. Dan ternyata apa yang terjadi?
Ya betul, beliau ini kemudian wafat urut-urutan hanya beda 6 jam. 6 jam bedanya itu. Bapak saya tinggal jam setengah 7, ibu saya setengah 7 maghrib, ibu saya ngurusin semuanya, ngapain, kemudian mandiin, ikut nyolatin, nerima kemudian orang-orang yang takziah. Malam itu diberangkatkan ke kuburan, selesai dikubur orang-orang jam 11, kemudian pada pulang dari kuburan jam 11 malam. Ternyata ibu saya jam 11 lebih 15 menit beliau wafat. Saya buru dari sini nggak sempat mengibu, tapi di antara nikmat terbesar ibu saya benar-benar kenikmatan karena diintilah saya dari mulai beliau mandiin, ngapain, nyolatin, saya pimpin semuanya, nganter ke kuburan, masuk ke kuburan, doain di kuburan, saya nggak nyerahkan kepada orang lain, saya sendiri. Ibu, ketika berbicara tentang itu, ternyata apa? Berat Bu ketika ditinggal sendiri. Banyak melamunnya. Kenapa? Karena ternyata kalau udah sepuh itu, yang dibutuhkan bukan anak lagi. Saya kebayang ya kalau sakit, kalau masih ada pasangan hidup, bapak sakit, tempat tidur, yang pada akhirnya mohon maaf mengakibatkan bapak tidak bisa ke kamar mandi, apa-apa harus di tempat tidur. Mohon maaf, mau minta tolong siapa? Wallahi bapak, ini pengalamannya. Bapak saya itu ketika adik saya yang kakak saya perempuan datang, karena ibu saya udah sepuh, ketika datang kakak saya perempuan, udah bang sini sama saya tak bersihin. Bapak saya udah nggak bisa ngomong, tangan yang berat cuma tangan yang kiri. Beliau tidak ngomong tidak apa, tapi sarungnya dipegang erat sama tangan yang kiri. Artinya apa? Hanya datang adik saya yang laki-laki, karena bahasa laki-laki, udah mbak, sini sama saya tak bersih, sama, nggak dilepas tangannya itu sarungnya. Ibu saya respon dari kamar, ibu saya suka bungkuk kayak gitu. Kemudian bilang, udah biarin sama Umi aja. Datang ibu saya, dibersihin sama ibu saya. Mau, disuapin juga gak mau sama anak. Yang dibutuhkan apa? Siapa? Pasangan ibu. Maka disinilah kemudian kekuatan mahabbah itu harus ada kote. Maka wajar orang yang mungkin mencintai luar biasa, dia tidak siap kemudian ditinggal sendirian. Dan konon katanya ibu dan bapak saya itu dalam sejarahnya orang meninggal urut-urutan tercepat di kampung halaman saya. Nah ibu, maka kekuatan mahabbah yang selanjutnya ditutup adalah dengan, mohon maaf, kesejahteraan spiritual. Bangun untuk menghadirkan mahabbah itu dengan spiritual. Kita agak berat kalau ingin mahabbah, kalau kemudian mohon maaf ya tidak ada apa, tidak pakai ibadah, ya. Maka punyalah gitu kan. Saya ketika membuka Quran yang ditinggal ibu saya buka itu, ternyata ibu saya senang ngaji. Pakai Qurannya Quran lama karena menerang tulis itu. Beliau terjemahkan satu persatu, jadi ikut ngaji, slogan kayak gitu mudah-mudahan satu-satu kayak gitu. Dan ternyata waktu itu Qurannya memang minta ke saya, tolong belikan Quran yang gede, tak beliin, sekalian minta tasnya yang gede, beliin. Subhanallah, ketika saya buka tulisannya apa? Hatam tanggal sekian. Dan orang kalau bersepuh itu yang paling indah apa? Ketika balapan menghafalkan Quran. Kadang-kadang kalau orang bersepuh, mohon maaf yang kembali ke anak kecil lagi. Ketika pulang lebaran itu mesti tanya ibu saya, ini berapa kali hatam? 20 lagi sehat. Wih segini, abang berapa kali setiap? Itu kejar-kejaran. Rumah kami nggak besar, rumah kami di atas kolam panggung, tapi kemudian suara itu kemudian di rumah itu baca terus. Dan kami memberikan hadiah kepada 2 orang itu, nih buat Umi sekali hatam sekian atau sekali hatam sekian. Diterima? Iya diterima. Buat apa Bu? Dibagikan lagi ke cucu. Tetapi kesejahteraan spiritual ini, ketika spiritual itu bagus, ternyata Allah lahirkan kemudian menjadi amal yang panjang. Mahabbah beliau terhadap Quran itu ternyata subhanallah.
Itu rumah yang ditinggal oleh beliau itu hanya rumah biasa, rumah panggung. Itulah di antara pesan beliau sebelum wafat itu diminta, tolong dibangunkan rumah ini, tapi yang bangun kamu sendiri, gak boleh sama yang lain. Dibangunkan rumah apapun yang terjadi hari ini. Mungkin Allah kepingin rumah itu tidak sepi dari Allah. Jadi kami juga di luar kuasa kami, rumah itu karena sudah gak ada yang menempati, ibu saya wafat, rumahnya dibangun. Hari ini di rumah itu setiap hari sore sampai dengan isya, kadang subuh, ada anak-anak yang belajar ngaji, kurang lebih 100 anak dari mulai yang ikro, yang hafal Quran, tiap hari di rumah itu ramai dengan orang baca. Karena kita tidak pernah tahu kalau kemudian rumah itu akan jadi seperti. Maka inilah kekuatan mahabbah tadi yang pada akhirnya kemudian menjadi panjang dan kemudian. Maka Bapak Ibu ketika berkeluarga ini, inilah kekuatan yang namanya sudah jam 5 cukup. Demikian yang disampaikan Pak Abi. Jadi kayak ini Bang diam kayak enak. Ibu senyum aja dulu Ibu ya. Ini kan hanya sekedar mengingat bagi kita semuanya. Ibu, jadi itulah mahabbah. Kita punya perlu disiram, perlu kemudian dijaga agar kemudian langgeng keluarga kita dan bisa diwariskan apa yang kita lakukan kepada siapa Bu, anak dan keturunan kita semuanya. Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 5 menit, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Materi tentang kekuatan mahabbah dalam mewujudkan keluarga sama. Ibu, sebelum Pak Abi udah tahu. Cukup lah Bu, cukup lah Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kajian rutin Sabtu sore kantin SS pada hari ini Sabtu